Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Kali ini, aku dan guru datang dengan membawa informasi bahwa ada beberapa kategori tenaga honor yang dihapus dari pendataan non-ASN. Hal ini diketahui setelah diumumkan rekapitulasi prafinalisasi hasil pendataan non-ASN. Tahap prafinalisasi merupakan tahapan usai pendataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer oleh BKN. Tenaga non-ASN atau honorer yang telah melakukan pengisian pendataan di portal BKN dapat melihat hasil rekapitulasi ini, inventarisasi pendataan tahap prafinalisasi ini. Untuk memastikan validasi data dan akuntabilitas pendataan, masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali. Setelah divalidasi dan diverifikasi, maka kemudian diumumkannya melalui kanal informasi instansi secara resmi. Artinya, tenaga non-ASN atau honorer database-nya akan terdata di pusat meski belum menjadi ASN. Untuk mengetahui lebih lengkap, teman-teman atau sobat BKN dapat membaca Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor B-19/MSM/M-0.01/00 tahun 2022, tulis di situs BKN.go.id. Diketahui bahwa tenaga honorer yang terdaftar di aplikasi pendataan non-ASN setelah diuji publik sebanyak 2.360.723 orang. Dari angka tersebut, sekitar 1.817.395 orang non-ASN sudah disertai dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJN dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Sedangkan 542.328 orang lainnya belum disertai dengan SPTJM. Sekarang kita lihat rinciannya. Rinciannya bisa kita lihat sebagai berikut: THK 2 50.508 orang, non-ASN sebanyak 492.820 orang, sehingga jumlah seluruhnya adalah 543.328 orang. Bahkan data non-ASN yang belum disertai SPTJM juga terancam tidak masuk dalam database BKN. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B-19/19-01.00/2022 tanggal 30 September tahun 2022. Data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi per tanggal 3 Oktober tahun 2022. Ada 7 kategori yang dihapus berkategori honorer atau tenaga non-ASN yang akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN Anime. Begini caranya. Yang pertama adalah satuan pengamanan sebanyak 73.415 orang,
Kemudian tenaga kebersihan 51.863 orang. Kemudian pengemudi adalah 5.915 orang. Yang keempat, tenaga honorer yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, yaitu 8.159 orang. Yang usia di bawah 20 tahun itu sebanyak 189 orang. Usia di atas 56 tahun sebanyak 1.599 orang. Dan tanpa keterangan ijazah sebanyak 2.656 orang. Diingat bahwa data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi pada tanggal 3 Oktober 2022. Yang jadi pertanyaan adalah apakah akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer itu menjadi ASN atau PNS. Untuk menjawab tersebut, Kementerian Pan-RB mengatakan melalui BKN bahwa pendataan ini digunakan untuk sebagai pemetaan dan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang ada di setiap instansi pemerintah. Nah, bagi teman-teman yang sudah beberapa bulan ini mengikuti perkembangan pendataan ASN ini, bisa mencek nama Anda di laman pengumuman non-ASN _bkn.go.id _pengumuman. Dan untuk mengetahui secara valid hasil dari pendataan tenaga honorer non-ASN melalui link bisa dilihat melalui kanal resmi web BKN, yaitu https://pengumuman non-asn.bkn.go.id _pengumuman, supaya kalian bisa melihat secara resmi. Nah teman-teman, itulah berita yang diberikan oleh aku dan guru. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya.